Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Halo, perkenalkan, saya Armada M. Ani, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, refleksi filosofi, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, saya memposisikan diri sebagai teacher center, di mana saya hanya fokus mentransfer ilmu pengetahuan yang saya miliki terhadap siswa tanpa memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya tidak pernah mengidentifikasi apa yang dibutuhkan murid. Saya hanya menjalankan rutinitas, menjalankan peran mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa tanpa memperhatikan berbagai karakteristik yang dimiliki anak didik saya. Yang terpenting bagi saya, semua materi yang saya ajarkan sudah saya sampaikan kepada siswa tanpa melakukan refleksi, baik itu dengan siswa maupun dengan rekan sejawat. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka yang berubah dari saya adalah ketika menjalankan peran sebagai guru, saya harus memperhatikan karakteristik dan juga kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki anak. Tugas saya adalah membimbing, menuntun, dan mengembangkan segala potensi pada anak-anak, sehingga anak-anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai guru, saya harus mendesain pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada anak sesuai dengan kodrat alam, di mana pembelajaran dijalankan sesuai dengan lingkungan ataupun kebudayaan di mana mereka berada. Salah satunya adalah dalam pembelajaran di kelas, saya harus memperhatikan kodrat anak yang masih suka bermain. Untuk itu, saya perlu memasukkan unsur permainan dalam kelas agar anak-anak tidak merasa jenuh atau bosan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian menyesuaikan dengan zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Saya harus memberikan bimbingan kepada anak didik dengan lebih sabar dan ikhlas, karena masing-masing anak memiliki karakter yang unik dan berbeda. Tidak perlu memberikan hukuman yang tidak mendidik, dan memberikan teladan agar dapat menumbuhkan sikap dan karakter yang baik dan sopan pada anak didik. 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan lebih baik agar pembelajaran mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah mendesain pembelajaran yang menyenangkan melalui pemilihan metode yang bervariasi, disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan karakteristik lingkungan sosial budaya di mana murid berada. Memperlakukan anak sesuai dengan kodratnya, memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran, karena dengan permainan dapat memberikan stimulus pada 3 bagian penting dalam pembelajaran, yaitu emosional, intelektual, dan psikomotor. Melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan, serta dorongan dan motivasi. Tidak memberikan hukuman-hukuman dalam membimbing, mengenal lebih dalam karakter anak, serta menjalin komunikasi dengan orang tua dengan melakukan kunjungan ke rumah atau home visit. Bermain adalah tuntutan jiwa anak untuk menuju ke arah kemajuan hidup jasmani maupun rohani. Kupang, Kota Kasih, Jakarta, Ibu Kota Indonesia. CGP Angkatan 8, jangan berhenti bergerak, karena masa depan masih panjang. Terima kasih. Salam dan bahagia.